Nama saya Yandri Ferdiansyah. Kesibukan saya sehari-hari sebetulnya saya sebagai karyawan juga, Mbak. Tapi di samping itu saya juga sebagai investor dan financial advisor, juga sebagai investment educator di salah satu platform pembelajaran investasi dan keuangan. Basic dari keuangan itu adalah yang paling bawah adalah cash flow. Ya, kita harus mengatur dulu nih, harus keluar masuk uang tuh harus dipastikan nggak defisit. Itu yang pertama. Itu berkaitan dengan anggaran keuangan, kemudian berkaitan dengan kecukupan dari dana darurat. Ibu-ibu canggih di sini pastiin untuk dana darurat itu mungkin kita udah sering banget dengar yang bilang dana darurat, dana darurat, dana darurat. Mungkin kita udah bosan sendiri gitu ya, tapi kami mengatakan hal itu adalah karena dana darurat itu merupakan fondasi utama dari keuangan personal atau keuangan keluarga. Jadi jangan bosan-bosan nih, kalau memang belum terpenuhi silahkan penuhi dulu. Ya, kalau yang udah berkeluarga itu paling minimal itu dari 6 kali pengeluaran bulanan itu harus sudah disisihkan untuk dana darurat. Ya, misalkan kebutuhan bulanannya itu adalah 4 juta. Jika kita minimal 6 kalinya, maka yang harus kita kumpulkan untuk dana darurat adalah 4 juta dikali 6 bulan, which is itu 24 juta. Ya, nah sambil kita mengatur cash flow kita jangan sampai defisit. Itu adalah fondasinya. Nah, yang kedua ini adalah tentang proteksi atau pengelolaan risiko. Di mana inilah yang disebut sebagai asuransi. Ya, jadi kalau kita udah punya darurat, kita harus punya asuransi. Asuransi yang paling basic untuk personal adalah asuransi kesehatan. Tapi untuk keluarga, selain asuransi kesehatan, kita harus punya juga asuransi jiwa. Ya, kalau asuransi jiwa kan itu itu akan bermanfaat untuk mengcover tanggungan apabila sang penanggungnya itu ya yang kita tidak inginkan mungkin meninggal dunia. Keluarga kita, anak-anak kita itu masih bisa mendapatkan uang pertanggungan dari asuransi jiwa tersebut. Itu basic banget yang harus dimiliki. Ya, kita namakan sebagai keamanan keuangan. Jadi kalau ibu-ibu canggih di sini mau aman secara keuangan, dua itu dimiliki dulu. Baru setelah keamanan keuangannya itu sudah dipenuhi, naiklah kepada kenyamanan keuangan. Di mana kenyamanan keuangan yang paling pertama adalah ibu-ibu canggih di sini bisa mulai berinvestasi. Jadi dengan kita mengetahui basicnya dulu, investasi itu posisinya setelah asuransi. Investasi itu setelah asuransi, jadi nggak bisa disandingkan apple to apple, itu nggak bisa. Itu adalah asuransi, entah itu untuk kebutuhan tujuan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, silahkan. Yang keempat adalah persiapan untuk dana pensiun. Ya, silahkan diinvestasikan juga, tapi tujuannya untuk dana pensiun yang lebih panjang banget. Entah itu mau dari DPLK, ataupun kita berinvestasi sendiri, itu silahkan. Kemudian yang kelima adalah distribusi kekayaan. Kalau ini berkaitan dengan warisan. Mungkin masih jauh, kalau sekarang umurnya masih 30, 40 itu mungkin agak masih jauh ya, tapi bagi yang keluarga sudah berusia 50 ke atas mungkin itu terkait warisan kan udah sangat concern. Jadi sebetulnya harus kita pahami dulu nih bahwa keuangan kita saat single dengan saat berkeluarga itu kan betul-betul sangat berbeda gitu ya, dimana kalau waktu kita single yaitu keuangan kita untuk diri kita sendiri, tapi kalau untuk keluarga kita punya tanggungan di belakang kita gitu ya. Jadi mungkin di sini juga banyak pasangan baru gitu ya, ibu-ibu yang baru aja menjadi ibu ya, atau bahkan belum menjadi ibu tapi baru menjadi istri gitu ya. Jadi yang paling basic dari keuangan keluarga itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengelola keuangan itu tuh bukan hanya sendiri, tapi juga kita harus benar-benar melibatkan pasangan. Ada 3 kunci utama sebetulnya dalam keuangan keluarga yang ibu-ibu dan mungkin pasangan muda di sini baru mengalami gitu ya. Kunci utama yang pertama adalah sudah jelas bahwa komunikasi dengan pasangan itu menjadi yang utama. Pokoknya kita apapun kondisi keuangan kita, apapun rencana keuangan kita ke depan itu harus dikomunikasikan. Kita pengeluarannya itu ada ABCD. Oh, saya lebih prioritas untuk melakukan ABCD gitu dalam sisi keuangan. Nah, itu harus dibicarakan. Income saya berapa, itu juga lebih baik diceritakan. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan. Nah, keterbukaan di sini adalah bahwa kan keuangan itu adalah suatu hal yang kritis banget ya Mbak ya dalam keluarga. Kalau tidak salah, saya baru baca tentang artikel bahwa di tahun 2018 itu ada 400.000 kasus gugatan cerai. Nah, di mana
400.000 itu hampir mayoritas dari semua kasusnya adalah karena masalah ekonomi dan juga keuangan. Nah, keuangan di sini adalah lebih dikarenakan pasangan tersebut itu nggak bisa mengelolanya. Bukan berarti, gajinya kurang. Bukan berarti bahwa suaminya mungkin nggak ngasih. Tetapi lebih kepada pengelolaannya yang salah. Nah, itu jadi komunikasi kunci pertama, keterbukaan. Itu pas komunikasi juga kita harus terbuka gitu ya. Apa yang jadi prioritas kita, gaji kita sekarang saat ini berapa, itu harus dikomunikasikan. Dan yang ketiga adalah komitmen. Ya, jadi 3K, komunikasi, keterbukaan, dan komitmen. Di mana komitmen ini adalah kalau kita udah terbuka semuanya, kita udah tahu bahwa kedepannya kita akan apa, prioritas kita akan apa, anggaran kita itu apa aja sih selama setiap bulannya itu apa aja. Kita punya tujuan keuangan apa ke depannya. Nah, di situ adalah peran kita sebagai pasangan, kita harus sama-sama komitmen nih. Bahwa, karena kita tujuannya adalah A, ya udah, saya rela untuk menyisihkan gaji saya sekian, saya rela untuk menunda dulu kesenangan saya sementara gitu, karena kita punya komitmen bersama. Nah, jadi sebetulnya itu adalah fondasi yang paling dasar, yang benar-benar harus dilakukan dan dimiliki oleh setiap pasangan. Kalau istri dan suaminya itu bekerja dua-duanya, ini gaji saya apakah harus semuanya dikasihkan kepada keluarga? Atau ya udah gaji suami aja deh, atau gaji istri setengah-setengah lah sama saya gitu ya. Nah, itu nggak ada yang ideal, Mbak. Ya, jadi ibu-ibu kalau misalkan ada yang bertanya, ini bagusnya gaji siapa yang harus digunakan untuk keluarga, itu nggak ada yang ideal. Bagi saya, semuanya itu kembali kepada yang komunikasi tadi. Bicarakan dengan pasangan Anda bahwa kita punya tujuan keuangan ini, kita kan tahu gitu, berapa biaya yang harus kita butuhkan. Kita juga tahu berapa gaji suami, berapa gaji istri gitu ya. Nah, kalau misalkan kita udah tahu kayak gitu, kan nggak mungkin dong kita egois bahwa gaji suami aja deh yang dikasihin untuk keluarga, pokoknya gaji uang saya untuk saya gitu. Ataupun sebaliknya. Ada 3 tipe untuk hubungan keuangan keluarga, di mana dari pendapatan yang dimiliki oleh suami atau istri, itu bisa 100% dua-duanya diberikan untuk kebutuhan keluarga. Ya, itu yang pertama. Jadi, misalkan suami gajinya 10 juta, istrinya gajinya 7 juta, ya udah. Jadi 17 juta digabung itu untuk kebutuhan keluarga. Ya, yang kedua adalah 100% uang suami untuk keluarga. Ya, dan 100% gaji istri itu untuk disimpan di istri aja. Ya, jadi itu mungkin adalah yang paling didambakan oleh para ibu semua ya, bahwa 100% gaji suami untuk keluarga, jadi istri itu ya udah ini tetap buat uang buat saya gitu. Nah, tapi ada tipe yang ketiga, bahwa kita tahu bahwa suami pun pasti punya kebutuhan pribadinya sendiri, entah itu dari sisi hobi. Kalau cowok tuh biasanya ada yang suka action figure, ada yang suka hobi olahraga lain-lain gitu ya. Nah, biasanya suami juga sudah menyisihkan sendiri dari gajinya mereka untuk kebutuhan pribadinya sendiri. Ya, katakanlah gajinya 10 juta, nah 2 jutanya itu udah ditarik duluan sebelum uang sisanya diberikan kepada keluarga. Silahkan kembalikan lagi kepada kesepakatan pasangan, kepada tujuan ke depannya akan seperti apa, kebutuhan hidupnya seperti apa. Nah, itulah yang akan jadi pembagian anggaran di keluarga. Yang paling ideal sebenarnya adalah yang sesuai dengan kondisi keuangan dari setiap pasangan. Memang ada beberapa best practice yang dia mengatur bahwa sekian persen untuk A, sekian persen untuk B gitu ya. Tapi yang paling harus kita ketahui adalah bahwa itu kembali lagi kepada kondisi finansial dari pasangan. Karena kalau misalkan suatu pasangan ada yang gaji keduanya jika digabung itu 10 juta, ada juga yang 20 juta. Ya, maka kalau kita menggunakan pembagian persentase yang sama antara gaji si A dan gaji si B, gaji 10 juta dengan 20 juta, maka itu akan berbeda. Misalkan yang paling gampang biasanya ada yang mengatakan bahwa pembagian keuangannya adalah 50-30-20. 50% itu biasanya untuk kebutuhan hidup, kebutuhan sehari-hari yang kita biasanya untuk makan, untuk transportasi, dan lain-lain itu 50% biasanya. Kemudian 20%-nya lagi itu untuk nabung dan investasi. Nah, ada sisa 30%, biasanya ini dipersilahkan bagi setiap pasangan untuk menggunakan sebagai
dana untuk hiburan, untuk kebutuhan kesenangan. Ya, jadi 50, 30, 20 itu 50%-nya kebutuhan pokok, 20%-nya investasi dan menabung, 30%-nya adalah untuk kesenangan ataupun keinginan. Nah, tapi formula 50, 30, 20 itu mungkin akan kurang applicable ya apabila diaplikasikan kepada yang pasangan gajinya hanya 5 juta misalkan digabungkan. Ya bisa jadi kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari itu udah 3 juta gitu. Kan kalau 50% berarti harus 2,5 juta. Untuk anggaran itu lebih fleksibel. Tapi biasanya memang ada pakemnya, Mbak. Pakemnya yang dimaksud itu adalah, untuk ini kalau bisa nggak boleh lebih dari sekian persen. Kalau boleh saya rincikan yang lebih rinci nih, ketika kita menerima gaji di awal itu lebih baik sisihkan 5% sampai 10% itu untuk sedekah atau itu biasa kita sebut dengan pos sosial. Ya, jadi kalau dalam agama kami gitu ya, bahwa semakin banyak kita memberikan, semakin banyak kita juga menerima kan. Nah, maka kita dahulukan dulu kebutuhan spiritual dan sosial itu sebesar 5-10%. Ya, silahkan. Yang gajinya sangat besar mungkin 10% itu cukup. Ya, tapi untuk yang tidak terlalu besar itu 5% ataupun bahkan 2,5% itu silahkan. Kemudian setelah kita menyisihkan untuk sosial, yang kedua adalah kita sisihkan untuk menabung dan investasi. Ya, atau biasa disebut juga sebagai pos masa depan. Ya, jadi menabung itu silahkan 10-20% disisihkan. Ya, untuk yang gajinya 20 juta, mau nyisihin 20% untuk investasi, untuk menabung kan enak. Tapi kalau mungkin yang, mohon maaf, gajinya mungkin masih di bawah 10 juta, ya itu mungkin agak pas-pasan juga, apalagi udah punya anak. Ya, makanya kita berikan sebagai range 10-20%. Nah, yang ketiga adalah pos untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk kebutuhan sehari-hari itu silahkan diatur-atur. Ibu-ibu canggih di sini punya keluarganya, anggota keluarganya berapa, ya anggarannya itu biasanya ada yang 30-50%, ya 30-50% itu masih oke lah gitu ya, tergantung juga dari tadi yang saya bilang bahwa tanggungannya ada berapa banyak gitu ya. Nah, itu akan sangat mempengaruhi kan biaya makan, transportasi, uang jajan dan lain-lain kan itu akan semakin besar gitu ya kalau anggota keluarga semakin besar. Jangan lupa tadi kan udah 30-50%, kita ambil 50%-nya, kemudian untuk pos masa depan 20%, untuk pos yang sosialnya 10%, berarti sudah habis 80%. Nah, sisanya itu silahkan ibu-ibu canggih harus nyiapin yang namanya adalah dana jaga-jaga. Ya, jaga-jaga ini bisa disebut sebagai dana darurat lah. Jadi kalau ibu-ibu canggih di sini ada yang belum punya dana darurat, silahkan dana daruratnya dipenuhi dulu gitu ya. Itu 10% alokasikan aja setiap bulan. Ya. Nah, kemudian sisanya 10% lagi itu silahkan untuk pos keinginan ataupun gaya hidup. Pengelolaan keuangan itu bukan berarti kita harus menghentikan atau menunda gaya hidup, enggak. Pasangan, ibu-ibu, bapak-bapak, ataupun yang masih single tetap bisa bersenang-senang, tetap bisa menikmati gaya hidup, tapi dengan tetap terkontrol. Ya, jangan sampai punya gaji langsung dihabisin nih gitu ya. Payday biasanya kan banyak promo, dihabisin lah sekian persennya kayak udah habis gitu. Nah, jadi mungkin itu gambaran singkat yang bisa dilakukan gitu ya untuk pos-pos keuangan dan lain-lainnya gitu. Buat ibu-ibu canggih semuanya di sini, baik yang baru menjadi seorang istri, baru menjadi seorang ibu atau sudah menjadi seorang ibu sejak cukup lama, kunci yang paling harus dipegang adalah jangan sampai komunikasi itu tuh tidak dilakukan, keterbukaan harus dilakukan, dan komitmen juga itu harus benar-benar dipegang oleh kedua pasangan. Jadi mungkin ada pasangan di sini yang dulunya nggak mengkomunikasikan tujuan hidup kita mau apa, tujuan keuangan kita apa, punya anaknya mau kapan, itu please mulai dari sekarang silahkan ngobrol lagi bareng suami. Dan jangan lupa untuk selalu membangun financial intimacy, Mbak. Jadi ngobrol sama suami, bangun lingkungan yang romantis gitu ya, biar kita bisa ngomongin soal uang. Karena kalau ngomongin soal uang, jangan sampai suasananya lagi panas gitu ya, lagi bad mood gitu ya. Nah, selalu bangun financial intimacy gitu ya. Mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, silahkan luangkan waktu untuk kita juga nge-review.
review dan mengevaluasi bagaimana keuangan kita saat ini dan apakah bisa tercapai nggak tuh tujuan-tujuan keuangan kita ke depan.